Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran kelas 3 yaitu pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 pertumbuhan hewan pada pembelajaran kelima. Untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar dapat informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 5 ini, materi yang akan kita pelajari ada 2. Yang pertama adalah daur hidup katak. Yang kedua adalah menghargai perbedaan di sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu daur hidup katak. Anak-anak sudah tahu bukan katak itu seperti apa? Ayo, sekarang kita lihat contoh gambar katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Katak dapat hidup di 2 alam loh, yaitu di air dan di darat. Tentu saja berbeda dengan hewan lainnya, seperti ikan yang hanya bisa hidup di dalam air, dan kucing yang hanya bisa hidup di darat. Jika di darat, katak bergerak dengan cara melompat menggunakan keempat jarinya. Jika di air, katak berenang menggunakan selaput pada jari-jari kakinya. Katak muda hidup di air dan bernapas dengan insang. Sedangkan katak dewasa hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis atau daur hidup sempurna ya, seperti kupu-kupu. Perhatikan gambar berikut ini. Siklus hidup seekor katak dimulai dengan telur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar tahapan-tahapan daur hidup katak berikut ini. Dimulai dari tahap pertama yaitu telur. Katak bisa bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi, walau jumlah telurnya banyak, tidak semua telur katak dapat menetas dan menjadi seekor katak. Telur katak biasanya berada di dalam air. Tahap yang kedua adalah berudu. Pada tahap ini, telur katak yang berhasil menetas akan menjadi berudu. Tahap yang ketiga adalah katak muda. Pada tahap ini, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Pada tahap ini, perkembangan paru-paru katak menuju bentuk sempurna, dan kemudian insang menghilang. Tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, katak dewasa. Pada tahap ini, katak sudah bisa hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. Bentuk tubuh katak juga sudah sempurna, dan katak dapat melompat-lompat di atas tanah. Nah, itulah tahapan daur hidup katak yang dimulai dari telur, berudu, katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Materi berikutnya adalah menghargai perbedaan di sekolah. Di sekolah terdapat siswa yang memiliki perbedaan. Salah satu contohnya adalah perbedaan keberanian. Contoh perbedaan keberanian di sekolah adalah keberanian siswa dalam menyentuh hewan yang digunakan sebagai media pembelajaran daur hidup hewan, yaitu katak. Ada siswa yang berani menyentuh katak dan ada juga yang tidak berani menyentuhnya. Nah, perbedaan keberanian inilah yang harus kita hargai. Kita dapat saling memberikan saran untuk mengatasi rasa takut terhadap hewan seperti katak. Berikut ini cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kita tidak boleh menghina teman yang takut terhadap katak atau bahkan malah menakut-nakutinya. Karena semua orang memiliki perbedaan keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu.
kita juga harus berani membantu teman agar bisa lebih berani. Demikianlah materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.